Pemirsa, bertemu kembali bersama saya Dinda Ayu Pratiwi di dalam program Ketapang TV Jurnal, edisi Kamis 9 April 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Dalam rangka Milad MPM atau Majelis Perempuan Melayu yang ketiga, MPM Kabupaten Ketapang mengadakan berbagai kegiatan. Salah satunya yaitu Seminar Budaya Melayu di Hotel Grand Zuri Kabupaten Ketapang pada Kamis 8 April 2021. Majelis Perempuan Melayu Kabupaten Ketapang tahun 2021. Seminar Budaya Melayu yang diadakan oleh MPM atau Majelis Perempuan dalam rangka Milad MPM yang ketiga berlangsung di Hotel Grand Zuri Kabupaten Ketapang pada Kamis 8 April 2021. Ketapang TV berkesempatan menjadi media partner dalam acara ini. Acara ini berlangsung dari tanggal 4 April sampai dengan 8 April dengan berbagai rangkaian kegiatan mulai dari bakti sosial ziarah makam almarhum Murkes Effendi, anjang sana dan berbagi kepada kaum duafa, dan lomba istiguna yang diikuti oleh beberapa MPM kecamatan dan organisasi wanita lainnya di Kabupaten Ketapang. Pemenang lomba dengan nomor undian 08 dari Delta Pawan merasa sangat senang dan terharu atas kemenangan yang mereka dapatkan. Jujur sangat terharu sampai pada teman-teman melihat ke kita sampai tidak tahu nomor kita berapa. Setelah udah dibilangkan dari Delta Pawan baru terasa air mata menetes. 2 hari ekstra kerja, bener-bener ekstra. Ya, sebelumnya kepikiran nggak sih Bu kalau bakal menjadi juara 1? Enggak sama sekali, karena banyak saingan yang lain. Awalnya yang menjadi pikiran Ibu yang akan mendapat juara 1 itu dari mana nih Bu? Dari sini Bu. Dari apa? Yang nomor 6 sama 10. Iya, karena saya lihat mereka dari songket kita cuma kita percaya diri. Karena kita beda juga yang lain, karena kita pengen kreasi. Tidak semuanya bunga telur itu pakai tusuk, tapi kami pengen menciptakan bunga telur itu tuh bergantung. Jadi sehingga dia bermain, tidak kaku. Itu yang ada di kami berdua. Jadi benar-benar 2 hari benar ekstra sebenarnya air mata. Tidak nyangka sama sekali. Dalam acara ini juga diadakan seminar budaya yang mengusung tema meningkatkan peranan perempuan Melayu dalam mengembalikan petuah dan membina tamadun bermarwah. Acara ini diharapkan dapat menjadi wadah berkumpul bagi wanita Melayu Kabupaten Ketapang untuk ikut melestarikan adat dan budaya Melayu di Kabupaten Ketapang. Kita dalam rangka Milad MPM yang ketiga 2021, rangkaian acaranya dimulai pada tanggal 4 April 2021. Kita ada bakti sosial, yaitu ada ziarah ke makam almarhum Bapak Haji Murkes Effendi. Kemudian kita ada anjang sana dan memberikan sedikit bantuan kepada kaum duafa, yaitu di Kecamatan Benua Kayung, tepatnya itu di Desa Sungai Kinjil. Kemudian di Kecamatan Muara Pawan Matan Hilir Utara. Nah, bukan ke Matan Hilir Utara, itu di Desa Tanjung Baik Budi. Pada hari ini kita mengadakan lomba istikuna. Istikuna itu diikuti oleh MPM kecamatan dan beberapa organisasi wanita lainnya. Kemudian kita mengadakan seminar budaya juga diikuti oleh ormas dan organisasi lainnya juga. Dan puncaknya nanti pada malam hari ini kita akan mengadakan puncak Milad MPM yang ketiga 2021. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Untuk mewujudkan Indonesia sadar pajak, DJP KPP Pratama menggelar sharing season bersama Politeknik Negeri Ketapang dalam bimbingan teknik inklusi kesadaran pajak. Untuk mewujudkan Indonesia sadar pajak, DJP KPP Pratama menggelar sharing season bersama Politeknik Negeri Ketapang dalam bimbingan teknis inklusi kesadaran pajak. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Politeknik Negeri Ketapang, Jalan Rangga Sentap, Sukoharja, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat pada Jumat 9 April 2021. Dalam bimbingan teknis ini, narasumber membekali peserta dengan informasi tentang inklusi pajak, serta tujuan dan pencapaian yang ingin diharapkan
dari program inklusi kesadaran pajak untuk perguruan tinggi. Para dosen juga diberi bekal bagaimana menyampaikan kesadaran pajak kepada mahasiswa. Oke, jadi ini sebenarnya kan salah satu proyek yang KP Pratama dari awal, ya artinya ada tiap jenjang dari jenjang SD, SMP sampai SMA perguruan tinggi. Ini salah satu cara untuk menanamkan bagaimana pajak dalam pembelajaran, apalagi mewajibkan atau sadar pajak terhadap mahasiswa ataupun orang sejak dini. Jadi ini salah satu cara yang maksud saya sebuah yang fundamental, di mana menggandeng institusi sebagai salah satu partner untuk membuat kesadaran pajak sejak dini gitu. Ini kan sebagai salah satu tujuannya yaitu mensadarkan diri sejak dini tentang wajib pajak. Jadi harapannya setelah adanya pelatihan ini, kami sebagai dosen tentu saja akan menginklusikan, ya artinya menyisipkan beberapa mata kuliah ataupun beberapa hal-hal terkait wajib pajak ini kepada mahasiswa, supaya kedepannya harapannya mahasiswa itu lebih atau menanamkan sadar pajak sejak dia dini gitu, sejak dini. Kami baru saja melakukan bimbingan teknis kepada para dosen di Politeknik Negeri Ketapang yang pada dasarnya kami menyampaikan program inklusi kesadaran pajak. Jadi ini adalah program nasional Direktorat Jenderal Pajak. Mungkin sebagai gambaran umum, program inklusi ini adalah menanamkan kesadaran bagi peserta ajar mulai dari usia dini. Jadi ada yang untuk mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan yang kita lakukan sekarang di pendidikan tinggi kita sampaikan ke mahasiswa soal kesadaran pajak. Nah, ini memang pekerjaan inklusi kesadaran pajak ini bukan pekerjaan yang kita harapkan hasilnya akan muncul dalam 1 atau 2 tahun ke depan. Jadi ini kami berharap apa yang kita lakukan hari ini sebagai investasi untuk 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mahasiswa-mahasiswa yang saat ini diajar di Politeknik Negeri Ketapang, ketika mereka sudah memiliki penghasilan, sudah bisa berkontribusi secara ekonomi, mereka punya kesadaran yang bagus untuk membayar pajak. Jadi sasarannya lebih ke jangka panjang kalau untuk kegiatan ini. Jadi kepada masyarakat Ketapang, hari ini kami Direktorat Jenderal Pajak menyampaikan inklusi kesadaran pajak ke Politeknik Ketapang. Jadi disampaikan juga kepada masyarakat seluruhnya bahwa partisipasi pajak di Indonesia saat ini masih kecil, Bapak Ibu sekalian, dan kami membutuhkan dukungan dari masyarakat khususnya di Kabupaten Ketapang untuk secara rutin dan secara benar membayar pajak, karena manfaatnya akan kita rasakan bersama. Contohnya ini gedung baru kita lihat di sini, gedung baru Politeknik Negeri Ketapang ini juga dibangunnya berdasar atau berasal dari pajak yang Bapak Ibu bayarkan. Semoga dengan adanya kegiatan seperti ini, masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu, demi kelangsungan dan kesejahteraan bersama. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktari Mauludia, Dinda Ayu Pratiwi, mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Pontianak menggelar sidak harga bahan pokok sejumlah pasar tradisional di Kota Pontianak. Dari hasil sidak, harga bahan pokok di sejumlah pasar masih relatif stabil. Sidak yang dilakukan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah Kota Pontianak ini menyasar sejumlah pasar tradisional, salah satunya Pasar Flamboyan Pontianak. Sidak ini dilakukan dalam rangka mengetahui jumlah harga serta stok kebutuhan pokok jelang Ramadan. Dari hasil sidak, harga kebutuhan pokok relatif masih stabil. Namun, hanya kacang hijau yang mengalami kenaikan dari belasan ribu per kilo kini menjadi 25.000 hingga 30.000 per kilo, yang disebabkan belum memasuki musim panen. Untuk harga bawang merah dari Jawa dan Thailand, harga mulai dari 28.000 hingga 30.000 per kilo, turun dibandingkan sebelumnya. Harga telur ayam 1.500 hingga 2.000 per butir. Cabai rawit 90.000 hingga 110.000 per kilo. Gula pasir 12.500 per kilo, ayam potong 29.000 hingga 30.000 per kilo. Di lapangan ini ya, kondisi pada hari ini, hari Selasa, tanggal 6 April 2021 ya, harga kebutuhan pokok relatif stabil. Seperti bawang itu kan ada bawang Jawa, ada bawang Thailand, bawang merah ya. Nah, bawang merah Jawa dan Thailand ini berada di kisaran 28.000 sampai 30.000. Jadi
lebih turun dibandingkan pada waktu kami meninjau sebulan yang lalu. Ya, waktu Imlek itu kita ninjau masih di atas 30-an. Nah, kemudian telur ayam ini relatif stabil, dari yang paling kecil itu 1.500. Jadi yang paling murah itu telur ayam itu 1.500 sampai 2.000. Nah, karena di Pontianak ini telur ayam itu dijual rata-rata pakai ecer berbutir ya, dan jaranglah yang menjual pakai kilo ya, beda dengan wilayah lain. Cabai rawit Pak? Nah, kemudian cabai rawit ini relatif, ada yang campur merah hijau itu 90 ya, ada juga yang merah aja ada 100, ada 110. Ini kalau menurut kami lebih turun dibandingkan waktu kita ninjau yang sebulan yang lalu waktu itu sampai pada angka 160.000. Jadi sekarang sudah agak turun. Nah, minyak goreng ini stabil lah. Gula masih di kisaran 12.500, jadi masih aman. Nah, kemudian ayam potong ya, ayam ras itu 29.000. Nah, beberapa hari yang lalu ada di kisaran 30 sampai 31.000. Nah, ikan gembung itu sekarang ini ada klasifikasinya, ada yang 45.000, ada yang 50.000. Jadi masih relatif. Nah, yang ikan bawal putih biasanya itu berada di kisaran yang sedang itu sampai 90, bahkan sampai 100. Sekarang hari ini bawal putih tadi itu sekitar 60-an ya, yang agak ukuran sedang ya, 60. Jadi agak lebih stabil lah. Mudah-mudahan sampai pada Ramadan harga ini tetap stabil. Nah, kita akan cek ketersediaannya. Mulyadi meminta kepada para pelaku usaha agar dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat terkait harga kebutuhan pokok sesuai dengan yang ada, sehingga masyarakat tenang menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Dari Kota Pontianak, Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Dinda Ayu Pratiwi beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.